Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai update terbaru untuk project Mortal Kombat kedua, yang dimana dari pihak studio mereka udah meriliskan official poster untuk karakter Johnny Cage yang diperankan oleh Karl Urban dan juga logo baru untuk Mortal Kombat kedua. Akhirnya mereka udah menunjukkan sebuah kepastian untuk project yang satu ini ya. Oke lah ya, gue sebagai fans Mortal Kombat di versi gamenya, akhirnya gue mendapatkan banyak update yang dimana hal ini akan kita bahas di video kali ini. Oke, so Mario Booster, let's break down this video. Moga-moga aja bagus ya, karena dari dulu double epic seperti bencinnya elemen komedi dan kita tahu ya udah pernah baca pemain album ya. Dan sekarang kita mendapatkan sebuah update terbaru yang dimana mereka baru aja meriliskan posternya Johnny Cage yang resmi diperankan oleh Karl Urban. Karena sebelumnya di ending film pertama kita dites bagaimanakah penampakan Johnny Cage melalui posternya. Yang di saat itu mereka belum mendapatkan aktornya. Dan sekarang kita mendapatkan penampakan terbarunya ya, yang dimana gue bisa melihat dari bentuk Karl Urbannya dan juga posternya. Memang ini adalah poster yang paling gua suka men. Karena apa? Nah ini mungkin buat kalian yang kurang tahu, si Johnny Cage ini adalah petarung Mortal Kombat yang bekerja sebagai aktor laga, yang dimana setiap filmnya itu mengandung berbagai macam adegan stuntman dan juga ledakan yang penuh aksi. Oke, jadi mana hal ini akhirnya dia diperankan oleh Karl Urban. Itu adalah pemeran The Butcher dari serial The Boys ya, dan juga pemeran yang udah pernah main di franchise-nya Thor Ragnarok dulu. Dan kalau gue bisa menilai ya dari segi posternya dan juga gaya tengolnya Johnny Cage, ini cocok banget. Ini cocok banget dalam segi postur tubuhnya, rambutnya, bahkan muka tengilnya ini masih ada. Bahkan ciri khasnya itu nggak dihilangkan. Itu adalah kacamata dan juga rambut pirangnya. Yang dimana awalnya gue sempat berpikir sih, kalau Karl Urban yang main apakah rambutnya bakal disemir, karena lagi-lagi Johnny Cage itu rambutnya itu adalah warna kuning alias pirang kan. Nah kalau misalkan dia rambutnya dibuatkan warna hitam agak kurang cocok. Tapi akhirnya dari pihak studio mereka udah meresmikan bahwa Johnny Cage tetap akan seperti panel gamenya, yang dimana rambutnya tetap dibuatkan pirang cuy. Oke, gokil ya. Dan juga dia pakai jaket kulitnya, dan di backgroundnya ada motor yang berterbangan, yang menandakan bahwa dia itu adalah aktor laga yang udah sukses dunia hiburan seperti itu. Dan tulisannya adalah Johnny Cage from the studio that brought you Rebel Without a Cage, Uncaged Fury. Anjir, Uncaged Fury. Nah by the way, namanya membuat gue ingat kepada tokohnya Tekken yang bernama Brian Fury. Apakah caranya ini berhubungan? Gaya di jokes aja ya. What? Massive Strike? Citizen Cage? Ninja Mime? None of those ring a bell? That's right. That's right. Who's it gonna be? Dan juga ya kalau gue pribadi ya, gue pengen lihat bagaimanakah aksinya Karl Urban sebagai Johnny Cage. Apalagi Johnny Cage di versi gamenya itu ikoniknya adalah dalam segi serangan tendangannya dan juga efeknya, dan juga gaya tengilnya, dan juga flirtingnya. Itu adalah hal yang pengen gue tunggu mengenai si Johnny Cage versi movie yang satu ini ya. Karena kalau gua bandingkan dengan filmnya tahun 95 dulu, itu ada Johnny Cage yang sangat-sangat gue suka banget. Kenapa? Semua unsurnya akhirnya dimasukkan ke film yang satu itu. Tapi lagi-lagi gua tidak mendapatkan kostum versi gamenya, karena saat itu masih low budget banget ya. Tapi dalam segi plot ceritanya dan juga perkembangan karakternya masih oke-oke aja. Mengenai Johnny Cage versi tahun 1995 tersebut, banget dari itu gua pengen di film ini dia akan pakai kostum versi game akuratnya. Karena di film yang pertama di bagian endingnya kita bisa melihat bahwa Johnny Cage ini pakai sabuknya yang bertuliskan Cage, yang dimana hal ini adalah kostum yang sama dari versinya Mortal Kombat ke-9 yang berada di PC ya, seperti itu. Makanya pas gua cek bagaimana kostumnya, wah jangan-jangan mereka akan pakai kostum Johnny Cage dari versinya Mortal Kombat ke-9 di PC ataupun di Steam. Karena seperti yang kita tahu bahwa tampilannya adalah Johnny Cage itu ada tato di depannya Johnny Cage, dan juga ada sabuk wrestlernya
gamenya. Nah, Cage. Nah, seperti itu makanya gue pengen tahu bagaimana hal itu akan dikombinasi kepada Karl Urban sebagai tokoh utamanya. Nah, masalahnya yang gue tebakkan adalah banyak fans itu yang merasa ragu mengenai aktingnya Karl Urban sebagai Johnny Cage. Karena aktingnya itu so serius dan juga nggak pernah ngelawak banget. Nah, sementara Johnny Cage ini adalah tokoh Mortal Kombat yang suka ngelawak dan juga flirting kan. Beda halnya dengan Karl Urban sebagai aktornya. Nah, kalau gue pribadi, gue harus mengatakan dia kan aktor ya, dia pastinya bisa berakting sesuai dengan tokoh yang ia mainkan, termasuk juga dengan si Johnny Cage yang satu ini, tengil, flirting, godain cewek, dan juga jago berantem. Nah, seperti itu makanya gue pengen Johnny Cage di film ini dia bisa seakurat seperti versi gamenya, dalam segi looks dan juga actingnya ya, seperti itu makanya oke, bagus. Gue juga perasa banget bagaimanakah tokoh dia akan dimainkan di film Mortal Kombat kedua yang satu ini. And I'm taking you down, I'm taking you down, I'm taking you out, I'm taking you out, and I'm taking you out for dinner. Perlu diingat bahwa di versi game itu Johnny Cage ini ada hubungan romansa dengan Sonya Blade, oke? Nah, sementara di film ini Johnny Cage ini belum pernah bertemu dengan Sonya Blade karena di film pertama si Sonya Blade ini baru bergabung kepada turnamen Mortal Kombat yang diadakan oleh Samsung dan juga si Master Raiden. Nah, jangan-jangan di film kedua si Johnny Cage ini ketika dia tampil sebagai petarung Mortal Kombat dia akan nge-flirting dengan si Sonya Blade, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada versi gamenya di Mortal Kombat ke-9 dulu ya, yang dimana saat itu Johnny Cage ini udah naksir duluan kepada Sonya Blade yang dianggap sebagai perempuan yang berani dan juga penuh dengan ketangguhan. Maka dari itu di film ini gua pengen tahu bagaimanakah hubungan romansa antara Johnny Cage dan juga Sonya Blade di film Mortal Kombat kedua yang satu ini sesuai dengan versi game materi aslinya cuy. Wow, oke lah ya. Anjir lah gue sebagai fans Mortal Kombat ya, karena kan jujur aja gue tuh adalah fans lama bagi Mortal Kombat tuh zaman-zamannya PS1, PS2, bahkan PS3, bahkan di versi game PC Steam aja gue juga masih mainkan game yang satu ini cuy. Seperti itu makanya ya gue paham banget bagaimana lore alur ceritanya, plotnya, konfliknya, semuanya udah gua tahu. Kecuali dengan game Mortal Kombat pertama yang terbaru ini ya, karena gua kurang suka bagaimana Liu Kang itu akan dibuatkan God Liu Kang dan juga nggak seperti Liu Kang yang gua kenal dari zaman-zamannya game PS2 dulu ya. Makanya gua kurang suka main bagaimana Raiden dan juga Liu Kang itu akhirnya ditukar menjadi manusia dan juga God. Anjir, gua kurang suka men. Makanya gue lebih suka bagaimana plot utama Mortal Kombat itu akan dibuatkan seperti versi game originalnya, tanpa perlu adanya berbagai macam interupsi dari multiverse-multiversan. Anjir lah, gue di MCU aja udah pusing banget mengenai hal itu, apalagi soal Mortal Kombat. Please jangan lagi buatkan multiverse-multiversan, karena gue pengen di film Mortal Kombat kedua ini versi filmnya please jangan dibuatkan berbagai macam adanya timeline lah, multiverse lah. Karena di gamenya mereka akhirnya menerapkan hal multiverse. Anjir, itu bikin gua pusing lagi sih. Maka di film ini gua mengharapkan ya, please ya, gua mengharapkan franchise film itu jangan sampai seperti versi gamenya yang udah masuk kepada plot multiverse. Please jangan banget. Karena gue lebih suka bagaimana plot utama di Mortal Kombat dan juga bagaimana fatality-nya, pertarungannya, gore-gorenya, bahkan berbagai macam penyiksaannya. Itu adalah hal yang pengen gue tunggu banget, karena itu harus merupakan ciri khas bagi game Mortal Kombat yang sering kita mainkan di berbagai macam konsol. Oke, wow, ini pasti bakal lebih gokil nih. Gila. Oke. Tapi yang gua kurang suka dari versi filmnya itu adalah tidak ada theme music yang berkarisma. Karena seperti yang kita tahu ya, bahwa Mortal Kombat itu ada musik theme-nya. Yang hal itu udah pernah kita dengar dari versinya tahun 95 dan juga sequelnya di tahun 97. Yang dimana main musik utamanya sangat enak banget buat didengerin. Bahkan sampai sekarang ya, gua masih suka dengerin lagunya Mortal Kombat. Wow!
itu memberikan sebuah efek yang bagus kepada nostalgia momen untuk franchise Mortal Kombat itu sendiri kepada anak-anak tahun 90-an seperti kita, men. Makanya gua ketika melihat versi terbaru ini, mereka nggak membuatkan musik yang bagus, bahkan musiknya juga nggak memorable, semuanya kayak menghilang begitu aja. Maka dari itu ya untuk di film kedua ini, gue mengharapkan mereka bisa membuatkan sebuah musik yang bisa bernostalgia seperti versinya tahun 95 dulu ya. Kalau bisa ya mereka bisa membuatkan sebuah musik yang di mix habis itu dibuat remix aja, agar supaya gue sebagai para fans Mortal Kombat juga bisa menikmati bagaimanakah musik yang ada pada film Mortal Kombat kedua yang satu ini cuy. Oke, hahaha, gila, Mortal Kombat is back baby. Dan rencananya film ini akan siap tayang di tahun 2025 ini, dan kabarnya juga mereka udah selesai syuting. Wow, oke nih, jadi intinya ya di tahun ini kita akan mendapatkan banyak sekali film-film baru yang akan kita jajali bersama-sama. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya mengenai franchise Mortal Kombat kedua yang satu ini, oke? Itu saja mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Ada semuanya.